Baik, jumpa lagi dengan Sastya tentunya dengan pembelajaran simpel saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari beberapa bab untuk persiapan ASAT, yaitu asesmen sumatif akhir tahun untuk matematika kelas 8. Untuk bab yang akan diberikan materinya ada lingkaran, peluang, garis singgung, dan bangun ruang sisi datar. Nah, pertama kita akan mempelajari dan mengingat kembali tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran di sini tentunya ada jari-jari, diameter, juring, tembereng, dan sebagainya. Seperti nampak pada screen yang sudah diberikan. Apotema dan sebagainya ini beberapa unsurnya. Baik, berikutnya kita langsung kepada beberapa contoh soal dan pembahasan. Khususnya yang pertama kita membahas tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran sendiri rumusnya ada dua, yakni yang pertama 2 dikali pi dikali r, atau bisa pakai rumus yang kedua yaitu pi kali diameter, sama saja. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang pertama yakni 2 kali pi kali r. Penggunaan pi itu menyesuaikan panjang jari-jari. Jika panjang jari-jarinya 7 cm atau kelipatan 7, maka kita memakai pi 22/7. Jika di luar itu atau bukan kelipatan 7, maka jari-jarinya bukan kelipatan 7, misalkan 10. Maka kita pakai pi-nya nilainya 3,14. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau jari-jarinya 14, maka kita pakai 2 kali pi kali r sesuai rumusnya. Pi-nya pakai 2/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Nah, 7-nya dicoret atau saling bagi dengan 14. Sama-sama dibagi 7, yang ini dapat 1, yang 14-nya dapat 2. Sehingga dapat 88 cm. Nah, file ini sudah lengkap teman-teman sekalian ya, karena ada latihannya, tinggal dikerjakan saja dan bisa berlatih. Sudah selesai 4 soal ini, jangan merasa puas. Bikin soal sendiri dan kerjakan sendiri dan sampaikan ke gurunya atau temannya untuk mengkoreksi sehingga betul-betul mahir, betul-betul menguasai. Jadi nilai 100 itu bukan karena cerdas tetapi terlatih banyak latihan gitu ya. Berikutnya kita membahas tentang luas lingkaran. Luas lingkaran sendiri rumusnya adalah pi dikali r dikali r, atau bisa disebut pi r kuadrat. Ingat sekali bahwa pi menyesuaikan jari-jari. Jika jari-jarinya seperti contoh nomor 5 ini yang bukan kelipatan 7, maka pi-nya pakai 3,14. Nah, di sini 3,14 dikali 30 kali 30, sehingga kenapa kok 900 jadi 9? Ya, bisa dikatakan berkorban. Nolnya 2 dikorbankan, sehingga 0,14-nya hilang karena maju 2 level. Sehingga jawabannya 2826 cm persegi. Latihannya dikerjakan. Berikutnya soal ini adalah contoh soal kontekstual yang mana berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Husein berangkat ke masjid menaiki sepeda motor jika diameter roda sepeda adalah 50 cm dan bla bla bla. Untuk efisiensi waktu, khususnya ujian, kenaikan kelas, ujian sekolah, ataupun masuk SMA, MA unggulan, tentunya kita harus mengefisiensi waktu. Sehingga teman-teman itu harus fokus ke pertanyaannya dulu. Nah, di sini berapa jarak rumah Husein ke masjid? Itulah pertanyaannya. Lalu kita harus tahu bagaimana menyelesaikannya. Apakah harus diketahui tanya jawab? Tidak harus. Langsung jawab boleh. Simple saja. Maksudnya gimana? Intinya kita tahu bahwa untuk mengetahui berapa jarak rumah Husein, kita harus tahu nih berapa keliling lingkaran. Panjangnya berapa nih keliling lingkaran dalam hal ini si roda sepeda motor. Jadi rodanya kan bentuknya lingkaran. Nah, gitu. Udah tahu keliling rodanya itu, nah kita kalikan dengan banyaknya berputar, yakni 2000. Oh, kita sudah tahu kelilingnya 157 cm. Dikali 2000 dapatnya adalah 314.000 cm. Namun kita di sini multiple choice-nya atau pilihan gantinya maunya kilometer. Maka dibagi dengan 100.000 karena naik 5 level atau 5 tingkat. Sehingga jawabannya adalah 3,14 km. Nah, di sini kita lanjutkan dengan salah satu sifat-sifat yang ada dalam lingkaran.
Di sini disebutnya sudut pusat dan sudut lingkaran. Disebut sudut pusat yaitu AOB karena ada di pusat titik tengahnya, sudutnya. Nah, kalau ACB itu disebut sudut keliling karena sudutnya ada di keliling lingkaran. Nah, seperti itu. Nah, poin pentingnya, konsepnya, definisi yang berlaku untuk dia itu, sudut pusat itu sama dengan dua kalinya sudut keliling dengan syarat menghadap pada busur yang sama nih teman-teman, yaitu AB ini. Nah, sama-sama menghadap AB. Jadi sehingga AOB ya 60 derajat karena dua kalinya dari 30. Ingat, yang pusat itu dua kalinya, tapi ada syaratnya menghadap pada busur yang sama. Ini juga sama AOC dikerjakan sebagai latihan. Nomor dua ini contohnya ini cuma dibalik saja. Kalau yang ini diketahui sudut pusatnya. Ingat sudut pusatnya dua kalinya keliling. Yang dicari ini yang sudut keliling, maka ya setengahnya 120, jawabannya 60. Nah, nomor tiga sebagai latihan lagi. Baik, kita masuk ke dua, yaitu peluang. Peluang ini menarik. Pembahasannya ada empat ya. Satu, koin. Uang logam itu dilempar, ditos, ya. Itu kalau nggak keluar angka ya sisi gambar. Itu kalau satu. Kalau dua uang logam ada empat kemungkinan. Karena dua kali dua. Kalau tiga uang logam ada 8 kemungkinan. Karena dua kali dua kali dua, gitu ya. Nah, di sini contoh yang pertama, pertanyaannya fokus. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah. Nah, ada berapa mata dadu? Nah, tadi kan udah uang logam, sekarang mata dadu. Kalau mata dadu itu satu mata dadu, satu dadu di tos itu ada 6 kemungkinan karena ada 6 sisi. Kalau dua dadu, 6 kali 6, 36. Nah, dalam hal ini kenapa yang dicentang-centang itu apa? Sesuai dengan syaratnya maunya soal berjumlah 9 karena 3 ketemu 6 ditambahkan 9. 4 ketemu 5, 9 dan seterusnya. Berarti ada 4 titik sampel atau 4 kemungkinan di sini dari semuanya yaitu 36. Jadi 4 dibagi 36. Sehingga disederhanakan 1/9. Jadi kalau nggak ketemu 4 per 36 di pilihan ganda, ya disederhanakan 1/9 dan seterusnya. Nah, ini berjumlah 7 hampir sama, nggak dibahas. Berjumlah 10 hampir sama, nggak dibahas ya. Ini untuk latihan-latihan, digambar dan sebagainya. Nah, ini agak berbeda. Peluang muncul mata dadu berjumlah minimal 6. Berarti 6 masuk, masuk. 7 masuk, masuk. Kalau ditambah 8 masuk, masuk. Karena minimal 6. Boleh 6, boleh 7, 8, sampai 12 maksimal. 13 kenapa nggak boleh? Lah karena nggak ada. Mana? 6 tambah 6 itu maksimal 12. Nggak ada lagi. Tambah 7. Nggak ada. Dadu itu mata dadunya 7 nggak ada. Nah gitu ya. 1 tambah 1, 2 kok nggak masuk? Ya, karena nggak sampai 6. Nah gitu. Nah, ternyata ada 26 yang memenuhi syarat berjumlah minimal 6 dari 36. Disederhanakan 26 per 36 itu disederhanakan jadinya 13 per 18. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, nomor 9 langsung yang berbeda intinya. Yang buat latihan-latihan ya dikerjakan. Jadi di sini intinya pertanyaannya adalah berapakah peluang Abdi mendapatkan hadiah utama mobil Mercedes? Dia punya 20 kupon dari 40 kupon yang akan diundi. Ya, simple saja. 20 per 400 disederhanakan 1 per 20. Nomor 10 latihan. Nomor 11. Nah, di sini peluang mata dadu genap, satu mata dadu dilambungkan. Nah, satu kan ada 6 tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang genap siapa aja? Si 2, si 4, si 6. Ya, ada 3 kemungkinannya dari semuanya 6. Berarti 3 per 6 disederhanakan 1 per 2 atau setengah. 0,5 atau 50% itu sama saja. Jadi yang di bold ini sama saja nilainya, tergantung pilihan gandanya yang mana. Baik, nomor 12. Gampang banget, fokus ke pertanyaannya, yaitu ABC ya, ABC yang menyesuaikan. Bola merah, merahnya ada berapa? 44. Dari semua bola dijumlahkan. Hijau, 55 per 121. Kuning, 22 per 121. Simple. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kalau 3 uang logam itu ada 8 kemungkinan, yaitu 2, 2, 2. 2 kali 2 kali 2. Apa itu kemungkinan 8 itu? Ya ini. Ya, 8 kemungkinannya itu A semua. Jadi koin pertama muncul A, koin kedua muncul A, koin ketiga muncul A. Ya gitu. Terus yang kedua kemungkinannya koin pertama dia muncul A, koin kedua muncul A lagi, koin ketiganya gambar dan seterusnya. Nah, ini ada 8. Nah, ini muncul 3 koin seperti ini. Gitu. Jadi kalau ditanya peluang ketiganya gambar ya 1 dari 8, 1/8. Nah, gitu.
Dan seterusnya. Pulang muncul minimal dua angka. Dua angka itu kayak gimana? A itu ya, iya. A-nya 3, kan minimal 2. Angkanya 3 boleh? Boleh. AAG, iya. Angkanya 2. AGA masuk. AGG nggak masuk. GAA masuk. GAG nggak masuk. GGA nggak masuk. Harus A-nya minimal 2. GGG apalagi. Nah, itu ada berapa? Dibagi 8. Nah, gitu. Simple saja. Oke, itu ya. Nah, berikutnya di sini ada frekuensi harapan sama frekuensi relatif. Jadi kalau frekuensi harapan itu masih berharap, belum jelas. Nah, belum jelas itu maksudnya belum di data. Nah, kalau frekuensi relatif itu jelas di data. Maksudnya gimana? Perhatikan, frekuensi relatif muncul mata dadu pilihan genap. Nah, genap itu kan tadi setengah peluangnya dikali banyaknya pelemparan. Setengah kali 120, 60. Nah, kalau frekuensi relatif ini di data, contoh, frekuensi relatif jika uang logam dilempar 100 kali dan muncul angka sebanyak 40 kali. Jadi udah dilempar 100 kali, udah muncul angkanya 40 kali di data ditulis. Nah, meskipun nggak ditulis di situ berapa kali munculnya gambar, ya otomatis 60. Dari mana? Dari 100 dikurangi 40, otomatis itu. Nah, gitu. Nah, karena di sini frekuensi angka, angkanya ada 40 kali muncul, dari 100 pelemparan ya 40 per 100 ya 2 per 5. Simpel saja, gitu ya. Nah, materi yang ketiga, garis singgung. Perhatikan dengan seksama. Garis singgung ini menarik, ya. Jadi di sini perhatikan dengan seksama. Nah, kita pakainya Pitagoras ada di sini, ya. Nah, kita mulai dari yang garis singgung persekutuan luar. Ya. Nah, persekutuan luar ini bahwa di sini ingat rumusnya itu hampir sama dengan dalam, cuma perbedaannya di sini saja. Nah, ini basicnya harus paham ciri khasnya. D itu apa? Jarak antar titik pusat. R besar apa? Jari-jari lingkarannya besar. R kecil, jari-jari lingkarannya yang kecil. Disubstitusi nilainya nanti muncul GPL-nya 15. Jadi ada kebutuhan di sini teman-teman harus tahu. 15 kuadrat berapa, 17 kuadrat berapa, 13 kuadrat berapa. Sehingga mudah mengerjakan soal-soal garis singgung. Tadi kan yang luar, sekarang yang dalam. Yang dalam itu jari-jarinya ditambah. Yang lainnya sama persis. Nah, ciri khasnya harus tahu. Nah, gini. Sehingga nanti disubstitusi jawabannya ya di sini adalah 25 untuk jarak antar titik pusatnya yang ditanya di sini gitu ya. Yang kadang-kadang dicari GPL, GPD dan sebagainya gitu ya. Ini soal-soal latihan dikerjakan kalau yang ada soal latihannya. Baik, kita masuk ke materi garis selesai, kita masuk bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar dimulai dengan sifat-sifatnya harus tahu. BRS itu bangun ruang sisi datar ya. Dimulai dari kubus, balok dan sebagainya. Oh, balok itu gimana ya? Oh, kabus itu gimana ya? Harus tahu gitu. Permainan sebenarnya cuma dua sih di sini, yaitu adalah volume dan luas permukaan. Yang lainnya menyesuaikan saja. Harus tahu betul-betul 4 saja di sini, prisma, limas, balok, kubus itu apa saja. Oh, kalau balok itu luas permukaannya itu 6 kali sisi kuadrat. Sisi ini bisa dalam arti rusuk ya. Ya, secara umum sih rusuk. Ya, sisi juga boleh-boleh gitu. Rusuk itu apa? Yang kayak tiang-tiangnya itu, yang kayak kerangkanya. Sekali lagi kerangkanya itu, gitu ya. Kalau balok gimana? Dua kalinya dari perkalian PL dijumlah LT tambah PT dan seterusnya itu ya. Kalau prisma seperti ini, kalau prismanya segitiga. Jelas di situ, tinggal baca, pelajari, latihan soal pasti bisa. Satu contoh sebuah kubus diketahui diagonal ruangnya akar 48. Harus tahu diagonal ruang itu R akar 3 dijadikan muncul tiganya harus. Nah, berarti 16 kali 3. 16-nya keluar, akar 16 4. Tadi kalau tahu 4 kuadrat itu 16 ya so pasti langsung tahu akar 16 4. Berarti R-nya itu 4 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan dan volume. Luas permukaannya 6 kali rusuk berarti di situ kita dapat 96. Kalau yang volumenya rusuk kali rusuk adalah 64. Simple saja. Nah, kalau yang ini gampang, contoh soal dan pembahasan dan sudah ada latihannya lengkap. Nah, teman-teman tinggal memperhatikan saja tahap demi tahapannya, bisa dipercepat
untuk menghitungnya menyesuaikan kemampuannya. Di sini misalkan luas permukaan balok jelas di situ rumusnya 2 kalinya PL, PT, LT. Substitusi panjang, lebar, dan tingginya ketemu hasilnya 432 cm persegi. 4 soal berikutnya ini contoh soal latihan. Ini sama persis angkanya aja yang diganti. Jadi semakin banyak latihan ditulis rumusnya. Satu lagi ditulis rumusnya agar maksimal ya. Di situ kita punya balok, di situ panjangnya. Panjang itu selalu yang lebih. Jadi di bawah itu kan ada 20 sama 8. Otomatis yang panjangnya 20. Ya, saya ulangi panjang itu yang lebih. Dan seterusnya disubstitusi ketemu luas permukaannya. Yang ini dicari luas permukaan volumenya bisa juga diedit. Jadi jangan sampai memperhatikan ini saja. Kalau bisa udah tuntas ini diedit lagi. Ini misalkan nomor 7 dicari luas permukaannya. Coba kalau nyari volumenya. Nah, itu caranya. Ya, kalau gurunya ngomong 10 soal kerjakan kamu ngerjakan 15 soal ya pasti itu alamat 100 sukses. Nah, gitu. Karena kamu berlatih di atas standar gurunya gitu. Nah, ini latihan-latihan ya untuk balok dan kubus. Nah, sama ya. Terus prisma juga ada di situ. Tinggal dibaca-baca saja dan tinggal dipelajari saja serta dikerjakan latihannya sehingga maksimal. Ya, semuanya sudah lengkap. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.